Hello guys, welcome back to my channel di Muruday. So kali ini gua mau nge-build mod envoy polikarbonat gua dengan SWK GM atau GIUM ya. Gua kurang tahu nih bacanya bahasa Korea soalnya. Ada yang tahu nggak guys bacanya GM atau GIUM ya? GIUM ya. Oke, sekaligus kalian nge-build, gue juga pengen cerita atau ngebahas ya, atau menjadi Muru Teguh gitu. Enggak guys, bercanda. Maksudnya gue pengen cerita karena ada yang bertanya kemarin di komentar video gue sebelumnya, ada yang bilang, "Om, kalau dari hobi kemudian jadi Keep Smart itu gimana ceritanya?" Nah, ini juga menarik ya. Jadi gue pengen cerita aja, berbagi pengalaman dengan kalian. Siapa tahu dari cerita gue jadi bisa memotivasi ya. Kalau syukur memotivasi, kalau enggak ya jadi curhatan aja atau cerita aja ya guys. Yaudah, kita sambil build sambil cerita aja ya guys. Oke guys, jadi komen kemarin ya dari Theonaldo Vincentius ya, "Om, kalau dari hobi kemudian jadi Keep Smart itu gimana ceritanya?" Jadi ini lumayan menarik ya guys. Gak apa-apa sekalian juga ya gue pengen cerita. Semoga aja ceritanya bisa jadi motivasi buat kalian gitu ya, buat mengenal Keep Smart lebih dalam juga. Oke, jadi sebenarnya sih awal mula Keep Smart itu singkat ya. Gue mulai Keep Smart itu, oh ya by the way sebelum gue mulai cerita, ini gue cerita nggak pakai skrip ya guys. Jadi gue langsung ngomong aja. Kalau mungkin nanti ceritanya kemana-mana ya maklumin aja lah ya guys, karena gue nggak pakai skrip sama sekali. Ya, jadi awal mula Keep Smart itu dari tahun 2021 ya guys. Itu pertama gue buka Keep Smart di toko hijau dan toko oren, sampai ke sekarang berarti udah mau jalan 2 tahun, 3 tahun lah ya. Dan Keep Smart itu memang khusus berkecimpung di sekitar mechanical keyboard aja ya guys. Belum buka yang lain seperti mouse dan yang lainnya belum kita. Oke, jadi awal mula Keep Smart itu memang dari hobi guys ya, bukan gua planning dari awal, itu bukan guys. Jadi beneran dari hobi, karena waktu itu 2021 itu Covid ya guys, lagi puncak-puncaknya kita semua di rumah kan ya kerjanya. Dan waktu itu gua mulai Covid udah mulai reda lah, jadi udah bisa keluar. Waktu itu ya udah gue jadi pengen beli mechanical keyboard gitu ya, karena memang pas Covid itu kita semua kerja WFH, mechanical keyboard itu naik banget guys, karena kita semua kerja WFH gitu ya, jadi semua orang pasti pakai keyboard ya. Jadi mechanical keyboard naik banget ya, begitupun gue juga, gue jadi pengen punya mechanical keyboard. Pertama gue beli itu Rexus Daxa M71 ya, atau M64 kalau nggak salah, M64 deh, atau M84 guys, sorry. Gue beli keyboard itu waktu gue pakai memang beda banget dari keyboard yang biasa gue pakai. Contohnya optical membran keyboard gitu ya, kan jadi beda banget tuh waktu gue pakai buat kerja. Nah, pas sudah beli itu gue beli bareng temen-temen gue. Abis itu nggak lama temen gue bilang kalau ini switchnya itu coba di loop, ayo gitu, di loop bareng-bareng lah. Terus gue tanya, loop itu apa emangnya? Terus katanya loop itu ya modifikasi lah, pakai lubrikan, di loop, dibuka, bongkar switchnya, dan itu hasilnya bisa berubah banget. Saat itu ya gue mikirnya ya udah ini paling cuma modifikasi apa lah gitu ya, udah coba ikut-ikut aja. Nah, pas setelah itu gue loop ya, switch bawaan Rexus Daxa itu gue loop, ternyata hasilnya itu di luar ekspektasi gua guys ya, bener-bener di luar ekspektasi. Hasilnya itu dampak ke keyboardnya itu luar biasa guys, hanya dengan ngeloop switch itu. Ya memang ngeloop itu cukup ribet gitu ya, mesti buka, mesti beli lubrikannya, dikuasin satu-satu gitu ya. Tapi hasilnya itu bener-bener bikin beda dari segi kita mencet dan juga suara gitu guys. Bener-bener beda banget lah pokoknya. Itu yang membuat gua sampai bahasanya culture shock kali ya guys. Jadi ternyata keyboard itu bisa diginiin gitu loh. Ya udah, mulai dari situ akhirnya gue coba cari tahu modifikasi lain atau apa yang pengen gue ganti di keyboard gue. Salah satunya adalah keycaps. Keycaps bawaan itu menurut gue ya, buat gue sendiri gue kurang suka dari fontnya, dari ketebalannya dan lain-lain lah. Cuman waktu itu gue memang kurang suka dari font dan dari warnanya aja. Biasa orang awal pertama pasti gitu ya, pengen ganti warnanya lah. Ya udah, gue lihat-lihat di Google gitu ya. Itu lagi zaman-zamannya GMK itu bener-bener eksklusif guys. Kalau sekarang kalian lihat di toko hijau mungkin atau toko oren atau di toko luar itu GMK ekstranya udah banyak banget guys. Tapi waktu kemarin 2021 itu GMK itu stoknya bener-bener eksklusif guys. Ekstranya itu pasti kalau ada langsung sold out. Ya, jadi waktu itu GMK Olivia itu yang hype banget ya. Orang jual after salesnya itu, jadi di resell sama mereka ya, itu harganya bisa naik berkali-kali lipat guys, bisa sampai 6-7 jutaan ya kalau nggak salah. Yang pasti harganya gila itu. Makanya waktu itu gue nggak jadi beli yang GMK gitu ya.
Karena kalau mau ikut grup buy-nya harus nunggu 1 tahun. Kalau mau beli after sales-nya GMK itu bisa sampai 3 sampai 6 juta tergantung desainnya, warnanya. Nah, maka dari itu ya udah terpaksa gua ya udahlah beli klonnya aja lah gitu ya dari website luar. Di toko Indo waktu itu jual juga klonnya, tapi harganya itu gila, naiknya berkali-kali lipat ya. Kalau gua beli dari toko luar harganya nggak segitu. Nah, ya udah gua cobalah beli dari toko luar, beli sendiri terus dateng ya udah gua pakai gitu ya. Terus nggak lama pasti kita bosen ya, gue pengen ganti lagi keycapsnya. Ya udah gue beli lagi, dan keycap si klon Olivia ini ya gue jual lah di Topet gitu ya, second berarti di toko hijau. Pas gue jual itu kan tokonya baru banget ya guys. Gue masih ngasal nama tokonya, terus juga nggak ada reputasi, nggak ada testimoni, nggak ada semuanya. Tetep aja cuman 2-3 hari itu keycapsnya langsung laku guys, padahal second juga. Ya maka dari itu gue waktu itu ya cobalah, pengen coba jual keycaps gitu ya. Menurut gue ini bisa nih coba dijual-jual aja, mumpung juga lagi gabut kan di rumah gitu ya. Ya udah gue coba order satu biji set, habis itu gue jual satu-satu. Ya bener aja guys, terus bisa ada aja yang beli gitu ya, walaupun untungnya dikit banget waktu itu ya. Nah ya sebenarnya mulai dari situ gue udah terus cari barang lah, terus belajar bisnis gitu ya, belajar cara jualan. Karena sebenarnya gue nggak ada basic dagang apapun ya guys, karena gue kan lulusan arsitek gitu ya, jadi arsitek nggak ada belajarin bisnis. Terus keluarga gue juga nggak ada yang dagang, nggak ada yang bisa bisnis, semua keluarga gue kerja kantoran gitu ya. Jadi gue bener-bener belajarnya sistem trial and error gitu ya guys, belajar sendiri, coba-coba sendiri. Ya udah dari situ gue mulai aja coba-coba ambil barang, belajar sendiri. Ya jatuh bangun juga ya guys, gue juga pernah rugi lah puluhan juta ya karena satu dan lain hal. Cuman gue nganggep kerugian itu ya pembelajaran lah buat gue ya guys, karena belajar dari kegagalan itu menurut gue pengalaman yang paling berharga sih guys. Jadi jarang banget ada orang mau di luar sana itu ceritain gagalnya mereka ya guys, karena menurut gue dalam bangun usaha itu yang paling penting itu pas kalian gagalnya ya guys, bukan pas kalian suksesnya. Justru kalau kalian sukses terus mulai dari nol, terus kalian bikin usaha sukses terus, itu mesti hati-hati ya guys kalau buat gue malah. Jadi kegagalan itu adalah pembelajaran yang bener-bener penting buat gue ya guys, supaya kita tahu celahnya, jadi kita nggak ngulangin lagi ya. Jadi kalau orang mau ini mau itu, kita udah ngerti lah counter attack-nya gitu ya, cara nanggepinnya kita udah ngerti karena kita udah pernah gagal di fase itu sebelumnya gitu. Ya intinya kalau kalian gagal ya jangan menyerah gitu ya guys, tapi coba lagi terus. Nah terus balik lagi tadi ya, jadi gue belajarin cara dagang itu sendiri gitu ya, nyari nama gue, bikin branding Keepsmart gue sendiri, bangun nama Keepsmart itu gue juga. Ya intinya kalau gue sih mulai Keepsmart itu awal mulanya bener-bener dari hobi, dan juga barangnya itu mulai dari nol ya guys. Jadi gue bukan yang kayak tiba-tiba ngambil barang banyak banget, keyboard, terus tiba-tiba toko gua produknya banyak, enggak guys. Tapi bener-bener dari satu barang, satu jenis, nambah satu, bener-bener step by step lah Keepsmart gua itu ya guys. Oh terus banyak lagi yang nanya gitu ya, ini juga agak sedikit out of topic tapi kayaknya dibahas juga menarik deh guys. Kenapa akhirnya milih berdagang daripada milih Keepsmart, daripada milih jadi arsitek gitu ya, kan gue lulusan arsitek ya, arsitektur. Jawabannya adalah karena duit guys, jujur aja ya, enggak lah, tapi memang ya duit itu pasti jadi nomor satu ya guys. Kalau kalian udah di umur segini, menurut gue sih kita pasti realistis ya, nggak mungkin kita idealis banget ya. Walaupun gue pas kuliah itu gue sebenarnya orangnya idealis banget ya, gue pengen bentuk bangunan arsitek gue itu yang aneh-aneh lah pokoknya, yang idealis banget. Cuma kalau udah masuk segini kayaknya pasti jadi semua orang itu bakal jadi realistis gitu ya guys. Duit nomor satu gitu ya, kerjaan yang duitnya menghasilkan paling banyak ya itu yang kita ambil gitu ya. Sama kayak dagang atau jadi arsitek gitu ya, mungkin dagang gue lebih banyak duitnya yang gue hasilkan daripada gue kerja kantoran ya, walaupun itu nggak menentukan juga ya. Maksud gue arsitek yang gajinya gede banget juga banyak gitu ya guys. Ya itu sebenarnya sekali lagi kalau kerja apapun itu pinter-pinteran orangnya aja lah. Cuma dalam case gue kali ini memang Keepsmart gue itu udah berjalan duluan sebelum gue
sebelum karir arsitek gue berjalan. Makanya gue milih jadi lanjutin dagang aja. Memang gue sempet dilema gitu ya guys, antara mau jadi arsitek atau dagang gitu ya, karena memang dagang itu struggle-nya luar biasa ya guys. Sedangkan kalau kita jadi arsitek, kita punya jenjang karir yang jelas, terus juga kita kerja sama orang tiap bulan pasti digaji gitu ya. Kita juga bisa buka freelance. Gue udah pernah juga buka freelance arsitek juga, itu duitnya juga ada, masuk terus lumayan gitu ya. Tapi akhirnya gue lebih memilih berdagang karena memang balik lagi gue lebih suka dari gue sendiri ya. Gue lebih suka sesuatu hal yang gak pasti gitu guys. Ya jadi gue sebenarnya gak suka tiap bulan digaji misalkan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Gue gak suka begitu ya. Kan itu kalau digaji per bulan ya begitu aja terus sampai naik tahunan gitu ya. Nah gue lebih suka sesuatu yang bisa gue usahakan sendiri. Jadi walaupun hasilnya gak nentu ada gitu ya. Ya itulah mindset gue ya guys. Jadi gue lebih suka yang bisa gue bangun sendiri gitu. Ya walaupun sebenarnya jujur aja guys, gue beberapa kali mikir pengen balik ke arsitek karena struggle di dagang itu bener-bener luar biasa ya guys. Cuman ya itulah suka dukanya gitu ya berdagang bisnis. Nah itu dia awal mula Keepspark. Terus gue juga mungkin mau nambahin beberapa ya, gue pengen cerita-cerita aja. Mungkin buat kalian yang lagi pengen memulai sesuatu ya, nggak harus bisnis kok guys. Mau mulai apapun itu, menurut gue kalian ambil dulu langkah awalnya ya. Jangan terlalu banyak mikir ya guys. Itu saran dari gue sih yang penting ya. Jangan terlalu banyak mikir, yang penting kalian cobain dulu ya, nggak usah mikirin sukses atau gagal. Banyak juga yang nanya ke gua pengen mulai usaha tapi takut nggak laku atau barangnya itu udah banyak banget yang jual. Menurut gua pemikiran itu dikesampingkan dulu aja guys. Kalian mulai dulu jualan, kalian mulai dulu cari barang, kalian mulai dulu langkah step awal, buka toko di e-commerce, coba taruh produk kalian sambil belajar ya. Sambil juga jangan lupa belajarin gimana cara jualan, gimana cari nama, cara cari branding gitu ya. Oke guys, udah jadi ya. Jadi ini dia Mod Envoy pakai SWK GM. Gua belum bahas banyak ya buat SWK GM-nya di kali ini, nanti gue bakal bahas next video deh. Cuman yang pasti dia klekinya jedar-jedor banget dan suara klekinya bener-bener mantep. Di harga cuman 7 ribuan guys, ini sih the best banget sih buat yang incer kleki laut ya. Ini enak banget suara klekinya guys. Tadi juga ada yang nanya dengan WSJ itu gimana perbandingannya. Gue nggak bisa bandingin guys ya buat yang nanya itu. Karena WSJ ini suaranya bener-bener unik guys. Dia bener-bener suaranya itu apa ya, beda dari yang lain. Kalau kalian udah coba Morandi, dia memang semua housingnya materialnya sama kayak Morandi Switch ya, yang tipikal Toki deep muted ya suaranya. Cuman dia karena pakai metal, jadi dia ada suara antara besi ketemu besi pas dipencet. Pokoknya suaranya beda banget lah guys, gak bisa dibandingin menurut gua sama Switch apapun gitu ya. Ya, so itu dia guys, build Mod Envoy rebuild dengan SWK GM sambil gua cerita-cerita ya, atau ngebahas lah, atau semoga aja cerita gua bisa memotivasi kalian semua yang terutama yang mau mulai bisnis atau memulai jualan, dagang, atau memulai hal apapun itu. Ambil step langkah pertamanya ya, itu yang susah menurut gua ya. Jadi memulai step pertama itu bagi gua itu sesuatu yang paling susah ya, daripada menjalani kemudiannya. Ya menjalaninya juga susah, tapi ngambil step langkah awal itu yang menurut gua susah guys. So ya semoga kalian yang denger cerita gua bisa termotivasi. Semoga cerita gua membantu ya guys. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi untuk video kali ini gitu aja guys. See you on next video. Thank you dan bye bye.